Halo semuanya, senang bertemu kembali dalam mata kuliah metode penelitian sosial bersama saya Ferdinand Robertua. Rekan-rekan, setelah kita membahas tentang desain penelitian, tentang tipe-tipe penelitian, maka sudah saatnya kita masuk ke dalam penyusunan penelitian itu sendiri. Pasti teman-teman sudah punya bayangan desain penelitian seperti apa yang mau diambil, tipe penelitian seperti apa yang mau diambil. Nah, saatnya kita sekarang masuk dalam penyusunan penelitian itu sendiri. Kita mulai dengan penyusunan bab 1, yaitu bab pendahuluan. Kita harus tentukan topik penelitiannya dan kita susun bagaimana topik penelitian yang efektif. Yuk, kita masuk dalam topik penelitian. Rekan-rekan, topik penelitian itu akan berkaitan erat dengan bab 1, bab pendahuluan. Bab yang sangat penting bagi para pembaca. Karena yang dibaca pertama kali oleh para pembaca adalah topik, judul, dan bab 1. Oleh karena itu kalau bab 1 tidak menarik, tidak sesuai dengan keinginan pembaca, maka besar kemungkinan penelitian kita tidak akan dibaca oleh para pembaca. Oleh karena itu kita harus benar-benar hati-hati dalam menyusun bab 1 atau memilih topik penelitiannya. Nah, untuk menyusun bab 1 kita harus memiliki atau melakukan 4 langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kira-kira topik apa yang mau kita pilih. Apakah memilih topik terkait lingkungan, terkait ekonomi, terkait budaya, itu adalah pilihan teman-teman. Yang kedua, baru kita menyusun pertanyaannya. Kita mulai dengan kata bagaimana, mengapa, kenapa, apa. Itu juga berkaitan erat dengan desain penelitian yang sudah kita bahas. Nah, dalam langkah ketiga yang menjadi penekanan dalam pertemuan ini adalah membuat topik atau pertanyaan penelitian menjadi lebih spesifik atau akurat. Kata spesifik ini mengandung makna yang luar biasa banyak karena kita berbicara terkait keilmuan masing-masing. Kebetulan saya seorang akademisi hubungan internasional, maka selayaknya saya membahas dari keilmuan hubungan internasional. Tetapi kalau teman-teman berasal dari ilmu ekonomi, dari fakultas teknik, Anda adalah seorang akademisi kedokteran berbicara tentang riset-riset dalam ilmu kedokteran, maka kata spesifik ini akan diterjemahkan ke dalam bidang keilmuan saudara masing-masing. Ini yang akan kita bahas yang ketiga. Dan yang keempat, bagaimana mengoperasionalisasikannya. Artinya pertanyaan penelitian ini tidak mengawang-awang tetapi bisa executable, bisa di-execute, bisa dilaksanakan, bisa di-doable, bisa dilaksanakan. Mari kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu memilih topik penelitian. Memilih topik penelitian itu tidak mudah ya, tidak mudah. Memilih topik penelitian itu ternyata sulitnya bukan main. Kenapa? Ada 4 faktor yang seringkali menghambat kita, mempersulit kita dalam memilih topik penelitian. Yang pertama, ambiguitas. Jadi kita bingung terkait apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari penelitian itu. Apa sebenarnya yang mau dibahas oleh penelitian ini. Artinya kita seperti membahas semua hal yang ada di dalam penelitian itu tanpa ada penekanan dan prioritas. Dalam melakukan penelitian itu tidak bisa seperti itu. Kalau kita memberikan semuanya ke dalam penelitian, maka pembaca akan bingung. Bagaimanapun juga penelitian
pasti memiliki batasan, entah itu batasan waktu atau batasan jumlah halaman yang diperbolehkan, jumlah kata yang diperbolehkan. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan apa yang menjadi fokus penelitian sehingga penelitian tidak menjadi sesuatu yang ambigu. Pembaca langsung jelas membaca, oh ini yang menjadi fokus utama dari peneliti. Nah, ini harus jelas. Kalau tidak akan menjadi ambigu. Yang kedua, terkait tujuan penelitian. Apa yang menjadi tujuan kita dalam meneliti? Ketika kita melakukan penelitian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan dari sebuah organisasi, maka harus jelas dinyatakan dalam penelitian agar para pembaca mengerti, oh penelitian ini dibuat untuk kepentingan perusahaan A, atau penelitian ini dibuat untuk dilakukan atas penugasan organisasi B. Itu harus jelas. Atau kalau memang teman-teman melakukan penelitian atas keinginan kemanusiaan, atas faktor kemanusiaan, itu pun harus jelas gitu ya. Ini seringkali menjadi kabur atau bingung sebenarnya apa yang menjadi tujuan atau goals dari penelitian ini. Yang ketiga adalah demotivated research question. Artinya di sini tidak ada gairah. Seringkali kita membaca penelitian yang flat, yang biasa-biasa saja. Bahkan, membosankan. Kalau kita melihat banyak penelitian yang membosankan, tentu kita juga akhirnya tidak tertarik dan tidak semangat untuk membaca penelitian tersebut. Nah, bagaimana sih caranya supaya membuat penelitian yang menarik? Ini nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir mengenai pembaca itu sendiri. Seringkali pertanyaannya, apakah akan ada yang baca penelitian ini? Gitu ya. Karena topiknya kayaknya terlalu spesifik, Pak. Pasti nggak ada nih yang baca. Nah, betulkah demikian? Kalau topiknya terlalu spesifik, apakah betul tidak ada pembaca? Ini yang akan kita bahas nanti, teman-teman. Kita mulai dari yang pertama. Dalam memilih topik penelitian, kita berbicara mengenai masalah penelitian. Nah ini, dalam menyusun bab 1, kita harus memiliki masalah penelitian. Problem, research problem. Saya tadi sampaikan ada masalah terkait kemiskinan, perubahan iklim, masalah pengangguran, masalah krisis ekonomi. Itu semua masalah, teman-teman. Pertanyaannya adalah masalah seperti apakah yang bisa menjadi research problem? Ingat ya, bedakan antara research problem dan real problem. Loh, bedanya apa, Pak? Kalau real problem, ini ya bedanya antara real problem dan research problem. Real problem itu berbicara tentang keinginan manusia yang tidak dapat dinyatakan atau diimplementasikan atau dipenuhi. Sekali lagi, real problem atau masalah nyata, masalah real, itu berkaitan dengan keinginan kita sebagai manusia yang tidak dapat dipenuhi. Contohnya, saya pengangguran. Keinginan saya ingin memperoleh pekerjaan itu tidak dapat dipenuhi. Maka menjadi masalah karena saya pengangguran. Apalagi, Pak, kemiskinan. Kita bicara bagaimana banyak masyarakat kita yang tidak memiliki rumah atau tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu masalah real. Nah, sekarang apakah semua masalah real menjadi masalah penelitian? Jawabannya adalah betul. Tidak. Tidak semua masalah real
itu bisa menjadi masalah penelitian. Karena ketika kita berbicara mengenai penelitian, kita berbicara mengenai teori, konsep, metode, maka masalah penelitian itu harus berbicara mengenai keilmuan kita. Pertanyaan-pertanyaannya pun akhirnya berkaitan dengan keilmuan kita. Maka kalau kita berbicara mengenai pengangguran seperti contoh tadi, saya seorang pengangguran, apakah itu bisa jadi masalah penelitian? Bisa, tetapi harus diterjemahkan ke dalam keilmuannya. Misalnya, mengapa banyak pengangguran saat ini berasal dari pemuda yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi, mulai dari sarjana, magister, dan doktor. Topiknya tetap sama, pengangguran. Tetapi ketika kita mulai jabarkan lebih spesifik, yang menganggur itu atau yang tidak punya pekerjaan itu adalah para pemuda yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Ini menjadi pertanyaan penelitian karena ini menyangkut tentang aspek demografis, ini menyangkut tentang struktur masalah kualitas pendidikan gitu ya. Ini akan menjadi lebih spesifik keilmuannya karena sudah lebih diterjemahkan ke dalam keilmuan kita masing-masing. Ya, jadi ini kalau kita berbicara masalah nyata harus dibedakan antara masalah nyata dan masalah penelitian. Tidak semua masalah nyata bisa diterjemahkan ke dalam masalah penelitian. Oleh karena itu kita harus melihat masalah nyata itu di dalam konteks akademik, di dalam konteks keilmuan kita masing-masing. Saya ambil contoh lagi ya. Ketika kita berbicara perubahan iklim, kita melihat banyak masalah, mulai dari banjir, cuaca ekstrim, kemudian abrasi, banyak masalah terkait perubahan iklim. Tetapi pertanyaannya adalah apakah semua masalah itu menjadi masalah penelitian? Kalau kita hanya membahas masalah banjirnya atau masalah cuaca ekstrimnya, maka itu tidak bisa menjadi masalah penelitian. Tetapi kalau kita mulai membahas terkait masalah banjir yang dikaitkan dengan perjanjian Paris, yang kebetulan kita bicara tentang perjanjian perubahan iklim, maka ini menjadi masalah penelitian. Oleh karena itu, teman-teman, kalau nanti teman-teman mau menyusun bab 1, bab pendahuluan, maka jangan lupa untuk menekankan masalah real yang diterjemahkan menjadi masalah penelitian. Ingat ya, masalah real harus ada, tetapi bisa dan harus diterjemahkan ke dalam pertanyaan penelitian. Jadi ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama adalah, what do you want to find out? Real problemnya apa nih? Ya, kalau misalnya teman-teman membahas tentang ekonomi, what do you want to find out? Mengapa terjadi krisis ekonomi, gitu ya, krisis keuangan. Tetapi ini yang lebih penting, pertanyaan kedua, what exactly do you want to find out? Bagaimana menerjemahkan masalah yang real itu ke dalam keilmuan kita? Exactly do you want to find out? Mengapa terjadi krisis ekonomi di negara-negara yang kaya, super kaya, gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan penelitian karena kita berbicara dari aspek keadilan ekonomi atau kegagalan organisasi internasional dalam bidang ekonomi. Jadi harus jelas masalah penelitiannya dalam hal masalah nyatanya, real problemsnya, dan masalah penelitiannya. Oke? Nah, sekarang ketika kita berbicara masalah penelitian, ya,
bagaimana menyusun masalah penelitian yang menarik. Ini sekaligus nih membahas tentang motivasi penelitian. Memilih masalah penelitian yang menarik itu berkaitan dengan motivasi kita meneliti. Ya, motivasi kita meneliti. Mengapa kita harus melakukan penelitian? Ada banyak faktor. Pertama, kita bicara mengenai pengalaman, experience. Seringkali kita menjadi saksi mata dalam berbagai kegiatan yang sangat penting, atau menjadi pengambil kebijakan yang kebijakannya mempengaruhi banyak elemen masyarakat. Nah, kita mau menceritakan pengalaman tersebut sehingga kita melakukan penelitian. Boleh seperti itu? Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah curiosity atau penasaran. Ini biasanya anak-anak muda nih. Pak, saya tuh pengen tahu ya, gimana sih cara kerjanya ASEAN atau Bank Dunia. Curiosity, pengen tahu. Boleh nggak jadi faktor untuk melakukan penelitian? Boleh. Yang ketiga, wah ini kalau yang ketiga nih biasanya calon guru besar nih. Kita bicara tentang pemecahan teori atau penyusunan teori. Jadi sang peneliti sudah membaca ribuan buku gitu, kemudian tidak mendapatkan sebuah teori yang diinginkan, sehingga dia menyusun sebuah penelitian untuk mengkonstruksikan teori yang ada di kepalanya. Wah, top, keren. Yang keempat, motivasi dalam melakukan penelitian, pemecahan masalah. Pak, saya kesel banget ya, kenapa macet itu selalu ada di Jakarta? Kenapa sih selalu musim hujan pasti banjir? Nah, ini menjadi sebuah masalah yang ada di kepala kita dan menjadi faktor untuk melakukan penelitian supaya nggak ada lagi banjir, nggak ada lagi macet gitu. Bagus, keren. Yang kelima, penugasan. Nah, ini biasanya saya atau teman-teman dosen dan peneliti-peneliti yang sudah berada dalam satu institusi itu diberikan tugas untuk melakukan penelitian. Harus, wajib. Ya, nggak bisa tidak, karena sudah digaji ya. Iya. Nah, yang keenam, nah ini yang menarik juga adalah ada tren. Nah, ada yang lagi viral nih Pak. Apa tuh? Lato. Kenapa sih anak-anak suka main lato Pak? Atau kalau mau cari tren yang agak berat ini, Pak, kenapa sih Rusia mau perang sama Rusia perang sama Ukraina? Itu lagi tren nih. Nah, ini semua faktor-faktor penelitian ya. Nah, teman-teman, ada faktor terakhir yang mau saya tekankan, yang seringkali kita lupakan, bahwa penelitian itu punya dampak bagi masyarakat. Betul ya? Betul? Nah, ketika penelitian itu punya dampak bagi masyarakat, maka kita sebagai akademisi, teman-teman sebagai mahasiswa atau dosen atau apapun itu sebenarnya punya kekuatan atau peran untuk mempengaruhi apa yang terjadi di masyarakat. Penelitian yang kita tulis itu ternyata dibaca dan bisa mampu mengubah masyarakat. Ini sebenarnya terkait erat dengan pemecahan masalah nomor 4 tadi. Tetapi ini tidak boleh masalah yang biasa-biasa saja. Bagi saya, penelitian itu terkait dengan kemanusiaan, kemuliaan, nobleness. Bahwa penelitian yang kita lakukan itu harus punya tujuan kemanusiaan, tujuan kemuliaan. Tidak boleh penelitian itu hanya sekedar ini untuk tugas saja biar dapat nilai. Ini kan skripsi Pak,
Wajib, kalau nggak saya skripsi ya saya nggak dapat sarjana Pak, saya nggak dapat gelar Pak. Atau lebih parahnya lagi, saya meneliti supaya ada uang saya Pak. Ya. Saya melakukan penelitian karena memang saya digaji Pak untuk itu. Kalau nggak saya nggak dapat gaji Pak. Buat saya penelitian harus lebih dari sekedar pengejaran materi. Penelitian tidak boleh dikotakkan dalam sebuah rutinitas. Tidak boleh menjadi sesuatu yang rutin, tetapi harus menjadi sesuatu yang bermakna. Oleh karena itu, dalam bab 1, teman-teman, itu saya dorong dan rekomendasikan. Saya sendiri juga berusaha sebaik-baiknya agar bisa menampilkan noble goals yang mau kita raih. Artinya di sini teman-teman boleh menyampaikan bahwa penelitian ini menjadi bagian dalam usaha untuk memerangi kemiskinan global. Sebagai contoh, memerangi kemiskinan global. Atau penelitian ini sebagai upaya untuk mitigasi dampak dari perubahan iklim. Nah, itu sebagai contoh. Itulah noble goals-nya. Bahwa penelitian kita itu tidak sekedar hanya untuk mengejar materi atau mengisi kewajiban tugas atau gelar, tapi juga menjadi bagian untuk mempersiapkan masyarakat yang lebih sejahtera, lebih sigap, tangguh dalam menghadapi masalah-masalah bencana dan lain sebagainya. Maka bab 1 itu harus jelas memperlihatkan noble goals. Jadi tadi sudah dibahas mengenai ada masalah nyatanya, ada masalah penelitiannya, dan yang paling penting adalah noble goals-nya. Kenapa sih Pak Bapak menekankan noble goals? Kita bicara mengenai motivasi, aspek naluri seorang manusia. Ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih dari sekedar rutinitas, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, seru, memotivasi kita. Kalau terjebak dalam rutinitas, maka penelitian akan menjadi sesuatu yang membosankan. Tetapi kalau kita melihat noble goals dari penelitian itu, kita akan merasa bahwa banyak sekali yang harus dilakukan, dan itu menjadi satu kewajiban kita sebagai insan, manusia yang hidup bersama dengan manusia yang lain. Maka ini menjadi penting buat kita. Motivasi untuk melakukan penelitian tidak boleh hanya sekedar mengejar materi atau kepentingan jangka pendek, apalagi terjebak dalam rutinitas. Motivasi peneliti, menurut saya, sekali lagi, menurut saya, karena pasti beda-beda, adalah untuk mengejar misi kemanusiaan. Ada noble goals yang mau kita kejar. Mengapa saya menekankan mengenai noble goals dalam pertemuan ini? Karena ketika kita berbicara motivasi penelitian, seringkali dihadapkan pada rutinitas dan formalitas yang mengakibatkan penelitian menjadi membosankan atau flat, atau lebih parahnya lagi, banal. Banalitas itu adalah musuh terbesar bagi para peneliti. Ketika kita membaca kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, dan kita bisa menangkap kebosanan yang dimiliki oleh peneliti, jangan harap ada pembaca yang tertarik untuk membaca penelitian tersebut. Maka salah satu senjata untuk memusnahkan atau paling tidak menghilangkan kebosanan dan banalitas yang kita hadapi dalam melakukan penelitian adalah mengingat kembali, kalau boleh dituliskan dalam bab 1,
misi kemanusiaan atau noble goals yang mau kita kejar. Sehingga kita melihat sesuatu yang lebih luas, tidak hanya sekedar ini untuk mengejar gelar, ini untuk mendapatkan reward. No, tapi ada noble goals yang mau kita kejar. Apalagi kita berbicara dalam lingkup ilmu sosial dan ilmu politik, biasanya noble goals tidak sulit untuk dipahami. Ketika kita berbicara banjir, kita berbicara bagaimana bumi ini bisa bertahan untuk sampai anak cucu kita. Ketika kita berbicara pengangguran, kita berbicara mengenai kesejahteraan dan kemakmuran yang diimpikan oleh ratusan juta masyarakat manusia. Ini yang kita sebut dengan noble goals, dan ini yang seringkali buat saya, sekali lagi secara pribadi, kurang ditekankan dalam sebuah penelitian. Noble goals sangat penting dalam sebuah penelitian, sehingga kita menjadi semangat untuk melakukan penelitian. Nah, setelah kita menyusun satu masalah real, 2 masalah penelitian, dan 3 noble goals-nya, maka next step dalam sebuah bab 1 itu harus jelas who will be your reader. Kita sebagai peneliti sebenarnya punya hak untuk menentukan who will be your reader, siapa pembacanya. Ya, karena kalau kita tidak tentukan pembacanya, maka sulit untuk memastikan bahwa ada yang mau membaca. Nah, paling gampang untuk menentukan pembaca adalah who you are, gitu. Siapa Anda, gitu. Apakah Anda adalah seorang akademisi hubungan internasional? Apakah Anda seorang mahasiswa ilmu politik? Maka ketika kita sudah memahami who we are, maka kita dengan mudah menentukan who will be your reader. Sebagai seorang akademisi hubungan internasional, harapan saya pembacanya adalah mahasiswa hubungan internasional atau peneliti yang selalu mengkaji isu-isu hubungan internasional. Kalau Anda adalah seorang mahasiswa program studi ilmu politik, harapannya adalah para pengkaji ilmu politik menjadi pembaca Anda. Nah, paling gampang untuk menentukan pembacaan adalah dengan menuliskannya di dalam pendahuluan. Jadi dengan menuliskan harapan siapa yang menjadi pembaca, itu sebenarnya dengan mudah membuat orang menjadi tertarik untuk membaca. Ketika saya membaca di halaman ketiga bahwa peneliti berharap penelitian ini dibaca oleh akademisi dari hubungan internasional, maka saya sebagai akademisi hubungan internasional menjadi terpanggil. Ada apa? Kenapa ini dilakukan oleh akademisi hubungan internasional? Maka saya akan mencoba membaca halaman-halaman berikutnya. Jadi ini salah satu tips yang saya kira sangat mudah dan berguna dalam meningkatkan readership dari penelitian yang kita hasilkan. Jadi di dalam bab 1 itu jelas siapa yang menjadi pembaca, dan harus tentu nanti koheren. Jadi jangan nanti ditulis untuk akademisi ilmu politik tapi ternyata bacaannya di dalam bab 2, bab 3 semuanya ilmu hubungan internasional, gitu ya. Nah, kalau kita tulis itu di bab 1, ya tentu ini akan menjadi penarik bagi para pembaca untuk masuk ke bab 2. Kenapa? Karena sekali lagi teman-teman, saya ulang bahwa tidak banyak waktu yang dimiliki oleh para pembaca. Mereka hanya punya waktu yang terbatas. Maka mereka akan tentukan, mereka akan baca abstrak, bab 1, pendahuluan, dan kesimpulan. Kalau 3 ini bagus, maka mereka akan baca semua. Oleh karena itu, teman-teman perlu untuk memastikan bahwa dalam abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan itu sangat menarik bacaannya. Salah satunya apa tadi? Itu. Kita tuliskan siapa yang akan menjadi pembaca dalam tulisan ini. Setelah kita memastikan masalah penelitian, masalah nyatanya, masalah penelitiannya, kemudian
pembacanya, ya, masalah nyata, masalah penelitian, pembaca, baru kita tulis nextnya adalah mengapa kita meneliti itu, gitu ya. Kita harus memastikan bahwa penelitian ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Kita boleh meneliti sesuatu yang luar biasa. Bisakah diteliti? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah saya dan Anda itu bisa menelitinya? Kenapa saya bertanya seperti itu? Bukannya pesimis, Ini bukan mengatakan Anda tidak sanggup. Tapi kita berbicara mengenai kalkulasi kesanggupan. Apakah kita punya dana yang cukup untuk melakukan penelitian yang sebesar itu? Mengenai dana, sebenarnya ini masalah yang sangat serius tapi jarang dibahas. Pendanaan itu menjadi krusial ketika kita membahas sesuatu yang makro, sangat besar, sangat serius, sangat urgent, sangat futuristik, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, seringkali kita melakukan penelitian secara mandiri, tanpa ada pendanaan eksternal, kerjasama dengan lembaga-lembaga donor. Maka di sini kita harus rasional, bukan realistis, apalagi pesimis. Rasional, artinya kita menghitung kesanggupan kita dan memastikan topik yang kita pilih di dalam area kesanggupan kita, bukan di luar area kesanggupan kita. Seringkali, ini pengalaman pribadi lo ya, teman-teman yang masih muda nih ya, teman-teman nih kan yang nonton ini juga banyak yang masih muda ini, terlalu semangat sehingga lupa menghitung kalkulasi kesanggupannya. Pas dieksekusi penelitian itu nabrak satu-satu, mulai dari anggaran, kemudian narasumber, kemudian waktu, satu-satu mulai tertabrak. Ini harus kita cegah, teman-teman, seperti itu. Dengan apa? Ya kita hitung kalkulasinya. Ini penelitian dapat dikerjakan kah? Dapat diteliti kah? Gitu. Nah, itu harus ada di dalam bab 1. Gitu loh. Jadi peneliti harus jujur dengan dirinya sendiri dan mendeklarasikan kesanggupannya di dalam bab 1. Loh, kalau misalnya luar biasa sulit dikerjakan, jangan dikerjakan. Dan kejujuran itu nilainya mahal. Ini jarang dilakukan, tapi harus sebenarnya dilakukan. Para peneliti muda kita, bahwa penelitian itu harus sesuai dengan kesanggupannya. Kalau nggak sanggup, misalnya saya ingin melakukan penelitian terkait kemiskinan di Kuba. Apakah saya punya kesanggupan untuk traveling ke Kuba? Apakah ada narasumber-narasumber dari negara tujuan yang bisa saya interview? Apakah saya punya waktu yang cukup untuk melakukan penerjemahan data yang sulit karena mungkin bahasanya bahasa Kuba? Itu semua harus dikalkulasi. Kalau tidak bisa, ya jangan gitu. Ya jangan. Kalkulasi ini menjadi sangat penting dan harus disampaikan di bab 1. Jadi pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah, apakah dapat diteliti? Ya. Researchable, dapat diteliti. Masalahnya benar-benar ada, tadi udah kita bahas. Dan layak untuk diperjuangkan. Kita punya kelayakan untuk memperjuangkan topik itu. How far do you know the research problem? Seberapa jauh kita memiliki pengetahuan terkait masalah yang mau kita teliti? How much fun do you have to realize the research? Pendanaan tadi ya. How much data you need? Nah, meskipun kita sudah melakukan kalkulasi kesanggupan, meskipun kita sudah memastikan bahwa ada readersnya, ada pembacanya, kita sudah membedakan dan menyampaikan ada research problem dan real problem,
Masalah pasti ada. Nah, itu dia. Masalah pasti dihadapi oleh teman-teman semua, termasuk saya. Masalah waktu, lagi-lagi komunikasi dengan para narasumber, komunikasi dengan mentor, masalah motivasi lagi. Penelitian itu seru karena kita memang berhadapan dengan masalah. Tapi pertanyaannya, ketika teman-teman menghadapi masalah, apa yang harus dilakukan? Apakah kita mundur gitu saja satu-satu dengan pelan-pelan kita mundur, atau kita hadapi? Nah, pengalaman saya ketika melakukan penelitian itu biasanya kita sangat excited di awal-awal penelitian, very motivated in the beginning of the research, in the early of research. Jadi kalau saya gambarkan dalam sebuah grafik, Anda berada di titik tertinggi motivasinya di dalam awal masa penelitian. Luar biasa semangatnya. Ini topik yang sangat menarik. Saya harus menelitinya dengan cepat dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di awal, masuklah ke pencarian data, ketemu sama narasumber, ada sesuatu yang viral atau penugasan-penugasan baru dari institusi yang membuat kita menjadi tidak semangat lagi mengerjakan penelitian. Kita turun semangatnya, pelan-pelan turun. Biasanya turun akan sampai ke titik yang paling bawah, paling dalam. Paling dalam itu biasanya saya sebut sebagai dark swamp of despair. Ya, kita sudah tidak punya semangat lagi, nol, udah hampir di titik nol. Nah, di sini pentingnya kita punya mentor, teman-teman. Mentor yang membangkitkan semangat kita supaya kita tetap semangat dan kalau boleh naik ke atas, sehingga kita punya kekuatan untuk menyelesaikan, menuntaskan sesuatu yang sangat baik. Sehingga grafiknya ketika Anda turun dari titik yang paling atas, turun ke titik yang paling bawah, dan harapannya naik lagi sehingga membentuk huruf U, ya, membentuk huruf U, ya. Itu harapannya, sehingga nanti di titik yang terakhir teman-teman boleh berbahagia, bersukacita, semangat lagi karena penelitiannya sudah selesai, penelitiannya sudah tuntas. Itulah sebuah proses melakukan penelitian, teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti akan semangat semuanya untuk melakukan penelitian dan menghadapi masalah karakteristik yang unik masing-masing, ya. Tapi intinya di dalam sebuah proses itu pasti ada masa-masa di mana kita down. Itu pasti dong, nggak mungkin dong kita up terus, ya, semangatnya naik terus, naik nggak. Bukan seperti ini, ya. Yang biasanya kita hadapi itu bukan seperti tangga yang naik ke atas, bukan. Tetapi seperti huruf U. Jadi kita turun biasanya menghadapi masalah agak down, makin down, terus down. Ingat tadi kita harus punya mentor, ya, supaya ada orang yang membantu kita dalam melakukan penelitian. Biasanya kalau teman-teman skripsian itu mentornya sudah ada, ya, yaitu kita sebut dengan dosen pembimbing. Kalau penugasan dari institusi, mentornya biasanya rekan kerja, ya, kita punya rekan kerja yang membantu kita dalam memastikan penelitian ini. Kalau penelitian mandiri gimana, Pak? Penelitian yang dilakukan atas inisiatif diri sendiri. Mentornya siapa, Pak? Ayo, siapa kira-kira? Ini kan penelitiannya mandiri, Pak. Maka siapa mentornya? Siapa? Teman, kan nggak tahu temennya, kan temennya nggak ada yang tahu proyeknya. Orang tua sibuk. Ayo, siapa? Ya, betul, diri sendiri. Jadi salut lah buat teman-teman, tuh thumbs up buat yang melakukan penelitian atas inisiatif sendiri, karena mentornya Anda sendiri, gitu. Jadi Anda harus membangkitkan semangat Anda sendiri, gitu. Karena memang
sulit mencari mentor, sulit. Apalagi di tengah kesibukan masing-masing, punya teman yang sibuk dan lain sebagainya, sulit mencari mentor. Maka bagaimana cara membangkitkan motivasi diri sendiri, itulah yang harus kita cari tahu. Nah, mungkin ada yang saya udah capek, saya main game dulu, atau saya mau traveling dulu. Silahkan. Banyak cara untuk membangkitkan semangat supaya kita bisa tetap dalam track untuk menyelesaikan penelitian yang sudah kita inginkan. Baik, teman-teman, saya rekap. Jadi dalam pertemuan ini kita sudah membahas tentang bab 1. Kalau saya berikan label bab 1 itu biasanya pendahuluan atau latar belakang, pendahuluan atau latar belakang. Jadi kita bicara bagaimana memilih topik, dan setelah memilih topik kita berbicara tentang 1, real data, kedua, real problem maksud saya, yang kedua research problem, baru yang ketiga kita bicara tentang pembaca, readership, ya. Readership, dan yang keempat adalah kalkulasi kesanggupan dari para peneliti. Demikian teman-teman, untuk memperdalam apa yang sudah kita bahas dalam topik ini, ada 3 pertanyaan yang bisa kita bahas. Pertama adalah, mengapa penting untuk menampilkan identitas keilmuan dalam latar belakang penelitian? Yang kedua, mengapa motivasi penelitian menjadi sangat penting, motivasi untuk melakukan penelitian. Nah, yang ketiga nih, saya berikan sebuah studi kasus. Kalau saya mau meneliti terkait kemiskinan di Zimbabwe atau Honduras, ya, sebuah negara yang terletak jauh sekali di Amerika Latin sana. Apakah topik itu layak diteliti oleh seorang peneliti seperti saya, orang Indonesia? Kalau layak, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Teman-teman, segera masuk ke LMS teman-teman. Jawablah ketiga pertanyaan ini dalam tenggat waktu yang sudah ada di LMS. Dan kalau nanti ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di questions di sesi diskusi di YouTube ini. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan semangat terus buat penelitian yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Salam penelitian, maju terus Indonesia, dan sehat selalu. Thank you. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.